Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita pada maghrib hari ini bisa bertemu kembali atas izin Allah untuk sama-sama melanjutkan ngaji kitab Masailul Jahiliyah. Semoga semua kita yang hadir di sini dijaga oleh Allah dan diberikan kesehatan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu, pada pertemuan pekan terakhir ya, sebelum kemarin libur itu, kita sudah sampai pembahasan pada masalah yang keberapa? Ke 19 Pak ya? 19 atau 20? Sekarang 20 Pak ya? Oke, monggo Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang membawa kitab, silakan dibuka kitab halaman 11, masalah yang ke-20. Nah, disebutkan pada masalah yang ke-20, i'tiqaduhum fi makhariqis saharati wa amsaluhum annaha min karamatis salihin wa nisbatuhu ilal anbiya'i kama nasabuhu li Sulaiman. Orang-orang jahiliyah atau mereka berkeyakinan dengan keluar biasaan pengaruh sihir. Makhorik itu sesuatu yang terjadi di luar kebiasaan. Jadi sesuatu yang tidak biasa gitu terjadi. Jadi mereka orang jahiliyah berkeyakinan dengan keluar biasaan pengaruh sihir atau yang sejenis dengannya, yang semisal dengannya. Hal itu menurut mereka, menurut orang-orang jahiliyah adalah berasal dari karomahnya orang-orang soleh. Min karomatis solihin. Wa nisbatuhu ilal anbiya. Bahkan mereka menisbatkan hal itu kepada para nabi, sebagaimana orang-orang Yahudi menisbatkan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam, menisbatkan sihir kepada Nabi Sulaiman. Nah, itu di antara kebiasaan orang-orang jahiliyah, di antara yang biasa dilakukan oleh mereka. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Yang perlu kita garis bawahi pada poin yang ke-20 ini adalah kata makhorik as-sahara. Makhorik itu artinya sesuatu ya, al-umur al-khariqah lil adati. Perkara-perkara yang terjadi di luar kebiasaan. Misalnya dipukul pakai pedang gitu ya, dibacok pakai pedang tidak luka, tidak mempan. Nah, itu disebut mahorikul ada. Dibakar pakai api tidak terbakar. Nah, seperti Nabi Ibrahim dibakar tidak terbakar. Itu mahorikul ada. Atau apalagi kalau di kita misalnya di lidahnya diputus, diiris gitu ya. Bapak Ibu pernah lihat debus? Ya, itu kan diiris, ditusuk lidahnya, nanti bisa kembali seperti semula. Atau makan beling, jatilan gitu ya. Nah, kuda lumping makan beling, tidak luka. Kan di luar kebiasaan. Biasanya orang kalau makan beling luka atau tidak? Luka kan? Tapi ada orang makan beling nggak luka. Nah, itu disebut makhorik as-sahara. Sesuatu yang luar biasa karena sihir. Nah, orang-orang jahiliyah
Mereka mengatakan itu karomah orang-orang soleh. Jadi kalau ada orang dia mampu melakukan sesuatu di luar kebiasaan orang pada umumnya, berarti ini kata orang jahiliyah itu min karomatis solihin, karomah orang-orang soleh. Jadi kalau ada orang dibacok tidak mempan, nah itu karomah orang soleh. Kan banyak tuh orang sekarang mendemonstrasikan di atas panggung, di depan orang banyak dibacokin, nggak mempan, ada ya? Ada kayak gitu. Nah, bahkan dulu ada yang dilindes truk itu nggak apa-apa, walaupun ada yang mati satu kan, ada ya yang bapak-bapak kalau ikuti berita tuh. Nah, ada sekelompok orang dia suka memamerkan sesuatu yang di luar kebiasaan, luar biasa gitu. Lalu itu dianggap karomatus sholihin, karomahnya orang-orang saleh. Nah, maka orang yang seperti ini itu sama seperti orang jahiliyah. Jangan tertipu kehebatan orang dibacok nggak mempan. Nah, karena karomah itu ada memang. Nah, ini saya bawa kitab. Di kitab ini ada salah satu pembahasan yang diberi judul oleh penulisnya Bahsun fi al-istidlal ala subuti karamatil awliya ya. Di dalam kitab ini ada pembahasan tentang dalil-dalil adanya karomah para wali. Memang betul karomah itu ada, dan ini bagian daripada akidah al-islamiyah, akidah Islam yang kita harus yakin. Kalau ada orang menolak karomah orang-orang soleh, maka dia berarti akidahnya rusak. Karena min akidati ahli sunnati wal jamaah annahum ya'taqiduna anna karamatis salihin mawjudah, bahwa karomahnya orang-orang soleh itu sesuatu yang ada betul-betul terjadi. Contoh, di sini sebutkan beberapa dalil bahwa karomah itu ada. Cerita tentang Maryam, ibunda dari Nabiullah Isa alaihi salam, putri Imran ya. Beliau punya karomah. Kita bisa buka dalam surah Ali Imran ayat 37. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada indaha rizqa." Setiap kali masuk kepada ruangan yang biasa digunakan untuk ibadah oleh Maryam, dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Mihrab itu tempat ibadah Maryam. Wajada indaha rizqa. Lalu Zakaria selalu menemukan ada makanan di situ. Padahal nggak ada yang masak, nggak ada yang nganterin, tapi selalu ada makanan. Entah dari mana. Itu Allah kirim kepada Maryam di tempat ibadahnya. Nah, ini buat sekalian. Kemudian waktu zaman Nabi Sulaiman ada yang ini disebut sekretarisnya Nabi Sulaiman, namanya Asif bin Barkhiyah namanya, Asif bin Barkhiyah. Dia ini diceritakan oleh Allah dalam surah An-Naml ayat 40. Waktu itu Nabiullah Sulaiman alaihissalam mau mengambil istana Ratu Bilqis itu. Lalu ada yang menawarkan, jin menawarkan kepada Nabi Sulaiman, saya akan bawa begini dan begini. Tapi waktu itu ada seorang tokoh namanya Asif bin Barkhiyah, dia bilang, Allah mengatakan dalam surah An-Naml ayat 40, qala alladzi indahu ilmun minal kitabi ana atika min qabla ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuka. Bapak Ibu bisa buka itu dalam surah An-Naml ya. Saya ulangi, qala alladzi indahu ilmun, berkatalah orang yang dia punya ilmu. Maksudnya ini Asif bin Barkhiyah tadi. Disebutkan dalam tafsir Al-Jalalain, si Asif bin Barkhiyah ini adalah kana siddiqon ya'lamu ismallahil a'zam alladzi idza da'a bihi ujib. Dia ini adalah seseorang yang siddiq, orang baik, orang jujur. Bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan beliau ini adalah sekretarisnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Jujur orangnya.
Ya'lamu ismallahil a'zam. Dia tahu nama-nama Allah yang agung. Oh, kita seperti Asmaul Husna gitu. Dia tahu. Alladzi idza da'a bihi ujib. Yang apabila dia berdoa dengan nama-nama Allah itu, maka doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Asib bin Barkhiyah. Maka beliau yakin kalau berdoa memohon kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah yang agung, maka semua apa yang diminta akan terwujud, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu dari kitab ya. Nah, akhirnya dia mengatakan, ana atika bihi. Saya akan datangkan kepada engkau wahai Sulaiman singgasana atau istana Ratu Bilqis tadi, qabla an yartadda ilaika tarfuka. Sebelum matamu berkedip. Jadi secepat kedipan mata istana Ratu Bilqis akan ada di hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan itu terjadi. Itu terjadi. Nah, siapa Asib bin Barkhiyah? Apakah dia nabi? Bukan. Apakah dia rasul? Bukan. Lalu siapa? As-Salih. Dia orang rajulun salih, siddiqan, laki-laki saleh yang jujur, terpercaya. Nah, ini dalil bahwa memang karomah itu ada. Bahkan di zaman Rasulullah ada beberapa sahabat Rasul yang juga diberikan karomah oleh Allah Azza wa Jalla. Yang pernah kami ceritakan dulu ada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Waktu beliau jadi khalifah, khutbah Jumat di atas mimbar, lalu beliau memberikan instruksi kepada sahabat yang beliau kirim. Jadi ada pasukan yang beliau kirim dipimpin oleh si fulan. Lalu Umar oleh Allah diperlihatkan pasukan yang dikirimnya itu akan berhadapan dengan musuh besar, sementara jumlah mereka sedikit. Lalu Umar mengatakan, al-jabal, al-jabal, naik ke atas gunung, naik ke atas gunung. Disebutkan namanya. Nah, saya lupa nama sahabat yang dikirim, siapa komandan perang yang diutus ini oleh Umar. Tapi kita bisa baca itu dalam sejarah, ya, dalam tarikh. Para sahabat aneh. Lah kok Umar nyebut nama si fulan, bukankah si fulan dikirim untuk menjadi komandan perang? Lalu kok ilal jabal, ke atas gunung, ke atas gunung. Nah, Bapak bisa lihat, karena waktu itu Umar diperlihatkan oleh Allah bahwa pasukan yang dikirimnya itu memang akan berhadapan dengan musuh besar, supaya selamat, maka disuruh naik ke atas gunung. Dan komandan perang ini mendengar suara Umar. Akhirnya dia menyuruh pasukannya untuk naik ke atas gunung supaya tidak ketemu langsung dengan musuh itu. Nah, setelah Umar selesai khutbah Jumat, para sahabat bertanya, "Ya Umar, tadi kenapa engkau berkata begini-begini dalam khutbah Jumat yang tidak ada relevansinya dengan isi khutbah?" Gitu. Nah, lalu Umar berkata bahwa waktu khutbah tadi aku melihat si fulan yang memimpin pasukan itu akan berhadapan dengan musuh, maka aku katakan kepadanya supaya naik ke atas gunung. Nah, setelah pasukan itu kembali pulang, orang-orang konfirmasi, tanya, apa benar kamu mendengar suara Umar di waktu akan ketemu dengan musuh? Iya, betul, aku mendengar suara Umar. Padahal jauh. Nah, itu min karomatis salihin. Itu karomahnya orang-orang saleh. Dan itu betul terjadi. Disebutkan dalam beberapa riwayat Bapak sekalian. Nah, dan banyak ya, banyak. Ada cerita 3 orang terjebak di gua. Saya kira ini masyhur ya ceritanya. Nah, yang ini dijadikan sebagai hadis tentang bolehnya bertawassul dengan amal soleh. Masing-masing menyebutkan, ya Allah, dulu saya begini-begini. Kalau apa yang saya lakukan itu ikhlas karena Engkau ya Allah, maka selamatkanlah kami. Maka terbukalah batu besar yang menutupi pintu gua tersebut. Sampai akhirnya ketiga-tiganya menyebutkan amalnya dan diselamatkan oleh Allah. Mereka bisa keluar, terbuka pintu gua itu, batunya bergeser. Coba bayangkan, batu besar bergeser padahal nggak ada orang yang dorong. Seandainya ada, tidak akan mampu mendorong batu besar itu. Tapi bisa. Nah, itu min karomatus salihin. Di antara karomahnya orang-orang saleh. Ada sahabat Usaid bin Khudair, ada Ubad bin Bishr, yang ketika mereka berjalan di tengah kegelapan malam, itu ada cahayanya. Disebutkan wa ma'ah mislu'an misbahain. Seperti ada lampu yang membersamai Usaid bin Khudair dan Ubad bin Bishr. Padahal mereka nggak bawa lampu, tapi orang melihat bercahaya mereka. Nah, ini disebutkan dalilnya dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, ini disebut karomah.
Nah, tetapi karomah itu, nah ini batasannya, karomah itu tidak bisa diulang-ulang. Nah, ini nggak bisa diulang. Hanya terjadi sekali dan bukan atas keinginan kita. Bukan atas keinginan kita. Allah yang ngasih dan tidak terjadi berulang-ulang. Itu karomah. Kalau orang dibacok tidak mempan, itu berkali-kali atau tidak? Berkali-kali kan? Dia bahkan ditunjukin kan, dibacok berkali-kali atas keinginan dirinya. Itu bukan karomah. Tapi ada sebagian orang menganggap itu karomahnya orang saleh. Nah, ini Bapak sekalian, ini adalah kebatilan, keyakinan yang batil. Apabila ada orang menganggap itu karomah orang soleh, maka itu ya tadi sesuatu yang terjadi di luar kebiasaan dan bisa berulang-ulang, itu bukan karomah. Lalu dari mana? Ya dari kerjasama antara dia dengan jin, dengan syaitan. Wah, jungkir balik antum misalnya. Saya cuma begini aja. Ada orang yang seperti itu mengeluarkan tenaga dalam gitu ya. Orang guling-guling. Lalu itu dianggap karomah. Dan dia bisa lakukan berulang-ulang. Itu bukan karomah. Tapi itu terjadi karena kerjasama dia dengan jin atau syaitan. Nah, orang jahiliyah menganggap itu karomah, menisbatkan kepada orang-orang saleh. Parahnya lagi, ya, orang yang dibacok tidak mempan itu dia orang fajir. Orang fajir itu orang yang banyak melakukan dosa. Bahkan sholat pun jarang, boro-boro saat jamaah. Sholat pun kadang tidak. Dulu ada cerita, dia ini preman kelas kakap lah. Semua orang kenal, takut. Dan dia itu malakin orang di pasar-pasar itu. Orang semua gak ada yang berani. Karena ketika dia dipukul, dibacok itu gak mempan. Makanya orang gak pada berani. Nah, katanya, yang saya dengar ceritanya dia mati itu ketika dia bikin keributan di pasar, terus ada orang menancapkan pedangnya ke dalam tanah, lalu dicabut, lalu dibacokin, baru mempan. Langsung luka-luka parah, tersungkur dia, darahnya keluar banyak. Nah, ada orang menganggap ini preman, padahal dia dianggap punya karomah. Itu nggak benar, karena dia berbuat jahat. Mana mungkin ada orang soleh berbuat jahat, Bapak Ibu sekalian. Orang soleh itu pasti semua apa yang dia lakukan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Bahkan orang soleh itu dia tidak mungkin mau ikut duduk bersama-sama dengan orang-orang para pelaku maksiat, ya, duduk di diskotik bareng-bareng gitu ya. Nah, menikmati suasana diskotik bareng-bareng gitu ya. Walaupun katanya nasihati gitu ya. Tapi nanti minum khamar bersama-sama supaya mereka merasa nyaman. Nah, itu nggak mungkin. Nah, karena itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Dalam mendakwahi orang-orang pelaku maksiat, itu tidak ikut berbuat maksiat bersama mereka. Bahkan kalau kita dengar, kita baca dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang ditulis oleh Ibnu Katsir ya, rahimahullah, diceritakan kisah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau ini sahabat Nabi, orangnya kurus, kecil. Bahkan kalau ada angin kencang, seakan-akan mau roboh, saking kurusnya gitu ya. Tapi beraninya luar biasa. Ketika ada angin gitu, beliau kayak mau jatuh, ditertawakan oleh para sahabat, mentertawakan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Lalu oleh Nabi ditanya, ya Allah bin Rasul, kalau seandainya ditimbang amal solehnya, itu jauh lebih berat daripada orang-orang yang gemuk gitu ya. Suatu saat beliau melewati orang-orang sedang mabok-mabok, minum-minum khamar. Beliau ingin mendakwahi mereka supaya sadar. Apa yang dilakukan? Apakah Abdullah bin Mas'ud duduk bersama-sama lalu minum khamar bareng-bareng? Tidak. Beliau datangi mereka, lalu kemudian semua botol dihancurin. Berani, orangnya kecil, kurus, tapi berani luar biasa. Dihancurin semua botolnya. Sampai kaget, pimpinan preman itu siapa? Nah, setelah Abdullah bin Mas'ud pergi, maka
Dia nanya, itu siapa tadi? Orang kok berani sekali sama kita? Itu Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi SAW. Akhirnya si pimpinannya ini penasaran, di mana rumahnya? Dicarilah rumah Abdullah bin Mas'ud. Ketika masuk ketok pintu, Abdullah bin Mas'ud menyambut kedatangan si preman ini dengan senyum, dengan gembira. Kenapa? Karena orang ini, menurut Abdullah bin Mas'ud, dia mau bertaubat. Dan ternyata betul, datang ke Abdullah bin Mas'ud dalam rangka untuk bertaubat. Maka orang yang bertaubat itu harus disambut dengan gembira. Nah, cerita dakwah Abdullah bin Mas'ud yang tadi kami ceritakan ini, nah begitulah dulu para sahabat berdakwah. Tidak ikut nimbrung minum khamar bersama-sama. Tidak, itu bukan dakwah namanya. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi sekali lagi, keyakinan orang-orang jahiliyah yang menganggap sesuatu yang terjadi di luar kebiasaan pada umumnya sebagai karomah, itu pasti karomah, ini adalah kebatilan. Itu tidak mungkin terjadi ya. Dan tadi sekali lagi bahwa karomah itu sesuatu yang tidak terjadi berulang-ulang dan bukan atas keinginan kita, tetapi Allah lah yang mengizinkan karomah itu terjadi pada hambanya yang soleh. Jadi saya kira ini sekalian. Jadi jangan takjub kalau kita melihat ada orang bisa berjalan di atas air. Kan sering ya cerita-cerita gitu ya. Nah, kalau hanya sekali mungkin saja karomah, mungkin. Tapi kalau itu diulang-ulang, nah itu nggak mungkin. Apakah ada di tengah-tengah kita orang-orang yang oleh Allah diberi karomah? Ada. Wali, orang soleh ada. Sampai sekarang ada. Ada di antara kita yang mungkin ketemu, ada yang nggak ketemu. Tapi yang jelas ada itu. Sampai sekarang ada. Pernah kami sampaikan bahwa Nabi mengatakan ada di antara hamba-hamba Allah itu adalah wali, ya, wali Allah, kekasih Allah. Di dalam hadis Bukhari Muslim, hadis qudsi kan disebutkan, man adali waliyan faqad a'lantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka sungguh aku sudah mengumumkan untuk memerangi orang tersebut. Lalu disebutkan oleh Nabi, wali itu apa? Orang-orang yang senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah dengan yang wajib-wajib. Lalu kemudian dia senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah dengan yang sunnah-sunnah. Hatta uhibbahu, sehingga akhirnya kata Allah, aku mencintai orang itu. Dan kalau aku mencintai dia, kata Allah, wa idza ahbabtuhu fa kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtisu biha wa rijluhu alladhi yamshi biha fa idza sa'alani fa'utiyannahu wa idza ista'adani fa'u'idzannahu. Kalau orang sudah jadi wali Allah, maka matanya, pendengarannya, tangannya, kakinya Allah kendalikan. Selalu baik. Kalau dia minta sesuatu, Allah pasti kasih. Kalau dia memohon perlindungan kepada Allah, Allah pasti lindungi. Itu wali. Artinya terbuka sampai hari kiamat, siapapun bisa menjadi wali Allah dengan catatan dia orang soleh, ngikutin syariat Allah dan Rasulnya, dan dia selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah, baik dengan yang wajib-wajib dan maupun dengan yang sunnah-sunnah. Tidak pernah menganggap remeh sunnah. Bagi dia semua apa yang dicontohkan oleh Nabi, meskipun tadi secara fikih hukumnya sunnah, dia lakukan. Misal sholat ba'diyah dia nggak pernah tinggalkan, sholat lail, sholat witir, sholat duha dia nggak pernah tinggalkan. Pun begitu dengan puasa, sedekah dan seterusnya. Nah itulah yang bisa menjadi wali Allah. Orang seperti itu akan terbuka baginya oleh Allah diberikan karomah. Nah, sementara kalau orang ibadahnya aja nggak benar, nah rujukannya aja kitab-kitab dukun gitu ya, kitab mujarobat, dan kitab-kitab yang dikarang oleh para dukun. Nah itu maka apa yang dilakukan oleh dia meskipun di luar kebiasaan itu tidak termasuk karomah. Ya ini Bapak Ibu dan sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, yang ke-21 ta'abbuduhum bil mukai wa tasdiyati. Mereka orang-orang jahiliyah itu ketika beribadah, ibadahnya dengan siulan dan tepuk tangan. Dengan siulan dan tepuk tangan itu sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Anfal ayat 35. Wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'u wa tasdiyah. Dan tidaklah sholat mereka, orang-orang jahiliyah itu,
indal baiti, di sisi Ka'bah, ya, di sekitar Ka'bah, illa muka'aw wa tasdiyah, melainkan hanya sekedar bersiul dan tepuk tangan saja. Itu orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrik jahiliyah. Jadi mereka itu saat ibadah tawaf di sekitar Ka'bah sambil bersiul-siul, sambil tepuk-tepuk tangan. Nah, jadi muka itu as-safir, bersiul. Tahu bersiul ya? Saya kira. Saya dari kecil sampai sekarang nggak bisa bersiul ya. Mau mencoba pun nggak bisa-bisa gitu ya. Nah, ada orang kalau bersiul keras sekali. Nah, itu mungkin maling ya, pakai kode gitu ya. Tasdiyah itu at-tasbiqu bil aidi wal akaf. Tasdiyah itu tepuk tangan maksudnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, orang-orang jahiliyah itu seperti itu. Mereka beribadah kepada Allah dengan cara bersiul atau tepuk tangan. Nah, ini adalah sesuatu yang jayyanahu lahumus syaitanu syaitanul insi wal jin. Ini memang syaitan menjadikan sebagai sesuatu yang baik. Oleh syaitan dijadikan baik gitu ya. Orang-orang yang beribadah dengan cara bersiul atau bertepuk tangan itu. Nah, Bapak Ibu dan adik sekalian, lalu dikatakan di sini, wa min huna yu'khadhu tahrimu hataini al-khoslatain. Maka dari ayat tadi Al-Anfal ayat 35 diambillah hukum bahwa haram hukumnya melakukan dua perkara ini. Haram hukumnya bersiul-siul dan bertepuk tangan itu haram. Kata Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Wa illam yaksidil insanu bihimal ibadah. Bahkan meskipun ketika orang itu bersiul atau tepuk tangan tujuannya bukan untuk ibadah, itu haram. Apalagi kalau itu ibadah. Ibadah itu apa misalnya? Oh, sholawatan sambil tepuk tangan. Sholawatan. Ada nggak? Ada ya? Ada. Ibadah. Para sholawat ibadah. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna ala nabiyya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Perintah dari Allah. Sambil tepuk tangan, apalagi sambil bersiul, Pak. Itu nggak boleh. Bahkan tadi katakan wa illam yaksidil insanu bihiman ibadah. Bahkan meskipun bukan dalam konteks ibadah, itu nggak boleh bersiul sama tepuk tangan itu. Kenapa? Li'anna fi dzalika tasyabuhan bil musyrikin. Karena dalam hal itu berarti kita menyerupai orang-orang musyrik, orang-orang jahiliyah, Bapak Ibu dan sekalian. Walaupun memang ada tepuk tangan yang diizinkan oleh Nabi, yaitu bagi wanita ketika mau mengingatkan imam yang keliru atau lupa gitu ya, itu dibolehkan, ada. Nah, disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tasbihu lirrijali wat tasbihu lin-nisa. At-tasbih, mengucapkan tasbih itu bagi kaum laki-laki ketika mengingatkan imam maksudnya, wat tasbihu bin-nisa, dan tepuk tangan itu untuk bagi kaum wanita kalau imamnya keliru. Nah, dulu pernah terjadi suatu saat ketika Rasulullah SAW pergi ke suatu kaum untuk mendamaikan konflik di tengah-tengah mereka. Lalu ada Abu Bakar juga di situ. Ketika datang waktu sholat, Abu Bakar, waktu itu Nabi masih menyelesaikan urusan, belum datang. Saat udah azan, Nabi belum muncul juga Nabi SAW. Lalu ada waktu itu sahabat nanya ke Abu Bakar, wahai Abu Bakar, maukah engkau menjadi imam sholat sekarang? Nanti kalau mau saya akan ikomahi. Kata Abu Bakar, ya silahkan, dia ikomahi. Nah, maka akhirnya Abu Bakar pun mengimami sholat jamaah. Baru ketika memulai sholat, Rasulullah datang. Rasulullah datang bermakmum di belakang Abu Bakar, di belakang Abu Bakar. Nah, ketika Rasulullah datang, maka semua sahabat itu memberi isyarat kepada Abu Bakar bahwa Nabi datang. Tapi caranya gimana? Tepuk tangan. Nah, gitu. Akhirnya orang-orang semua tepuk tangan. Tadinya Abu Bakar didiamkan saja oleh Abu Bakar. Karena banyak orang, semakin banyak tepuk tangan, nolehlah Abu Bakar ke belakang. Ternyata ada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu waktu itu Rasulullah bilang, lanjut.
Rasul memberi isyarat lanjut, tidak usah mundur gitu. Nah, tapi Abu Bakar merasa tidak enak mengimami Rasulullah SAW, akhirnya beliau mundur ke sop depan. Nah, karena beliau mundur, otomatis Rasulullah maju. Nah, Rasulullah maju, lalu terus sholat dilanjut. Setelah selesai, Rasulullah berkata kepada mereka, "Mali ra'aitukum aksartumut tasbih." Aku melihat kenapa kalian banyak bertepuk tangan. Man rabahu syai'un fi salatihi falyusabbih. Barang siapa yang merasa ada kekeliruan dalam salatnya maka bertasbih, bukan tepuk tangan, kata Rasulullah. Fa innahu idza sabbaha ultufita ilaihi. Karena sesungguhnya kalau kita bertasbih mengingatkan imam akan memperhatikan tasbihnya itu. Wa innama at-tasbihu lin-nisa. Sementara tepuk tangan itu untuk wanita. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, Bapak sekalian, itu dalilnya. Jadi boleh tasbih hanya dalam konteks khusus itu saja. Apa sebab? Apa hikmahnya? Karena wanita itu menurut sebagian ulama berdasarkan hadis ini suaranya aurat suaranya. Maka tidak diizinkan oleh Nabi untuk mengucapkan tasbih. Cukup gimana tepuk tangannya? Boleh begini, boleh begini. Berapa kali? Kalau satu kali imam sudah paham, satu kali. Kalau belum paham, boleh 2 kali. Belum paham juga, maksimal 3 kali. 3 kali imam diingatkan, kok misalnya imam rakaat kedua harusnya duduk tasyahud awal. Terus mungkin nggak ada imam laki-laki atau ada tapi makmumnya nggak laki-laki, nggak ada atau ada cuman mereka mungkin melamun semua, nggak sadar juga atau nggak paham bagaimana caranya kalau imam keliru. Tapi ibu-ibu udah tahu ilmunya misalnya, ini harusnya duduk tasyahud kok nggak duduk tasyahud, maka tepuk tangan, gitu tepuk. Nah kalau imamnya paham ilmunya, pasti imam akan mikir. Tapi kalau imam nggak tahu ilmunya, nah itu lain lagi. Maka imam itu memang harus dipilih orang yang a'lamuhum bisunnah, aqra'uhum wa a'lamuhum bisunnah. Harus yang bacaannya bagus, hafalannya banyak dan ngerti tentang sunnah, tentang fikih sholat, supaya ketika ada sesuatu terjadi dia paham. Nah itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Di luar itu maka bersiul dan tepuk tangan menurut saya Shalih bin Fauzan Al-Fauzan itu tidak boleh. Tapi sayang, saya sebutkan, zaman sekarang ini banyak sekali orang tepuk tangan. Ya atau tidak Bapak Ibu? Ya kan? Kalau ada sesuatu, tepuk tangan. Gitu. Bahkan kadang minta ditepuk tanganin. Nah itu kan, ketika nggak ada orang tepuk tangan, dia minta tepuk tangan. Ini diajarkan di sekolah-sekolah, tepuk tangan. Padahal ini adalah bagian dari kebiasaan orang-orang musyrik jahiliyah. Nah, mana lalu dalil lain bahwa kita itu dilarang bersiul dan dilarang bertepuk tangan? Ayat Al-Quran surah Ali Imran ayat 156. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian seperti orang-orang kafir yang suka tadi bersiul tepuk tangan. Nah, itu dalil yang digunakan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Lalu dalam hadis Nabi ada juga yang saya kira hadisnya ini sudah sangat masyhur. Kita semua sudah tahu di mana Nabi pernah bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang bertasyabbuh menyerupai suatu kaum maka dia bagian dari mereka. Walaupun Bapak Ibu sekalian, ada kitab ini penting, menarik saya kira. Judulnya itu At-Tasyabbuhu Al-Manhiyu Anhu fil Fiqh Al-Islami. Penyerupaan yang dilarang bagi kaum muslimin, dilarang dalam fikih Islam. Nah, itu ada rinciannya. Ditulis oleh seorang ulama yang bernama Syekh Jamil bin Habib Al-Wayhib Al-Mutairi. Beliau merinci. Kami alhamdulillah punya kitabnya itu. Apa saja sih perbuatan orang-orang kafir yang kita tidak boleh menyerupainya? Yaitu perbuatan yang ada kaitannya dengan syiar keyakinan mereka, termasuk sesuatu yang dilakukan dalam amal ibadah mereka. Itu kita nggak boleh menyerupai mereka.
Tapi kalau kebiasaan mereka yang bersifat tidak ada kaitannya dengan masalah ibadah, itu boleh. Contoh misal mereka senang makan bakso misalnya. Nah, kita boleh makan bakso? Boleh. Walaupun orang kafir senang makan bakso. Terus pakai jas. Oh dulu ulama dulu kalau kita lihat film Sang Pencerah kan ada tuh. Ada ulama-ulama nggak mau pakai jas karena itu tasabuh bil kufar. Bahkan mungkin sampai sekarang ada pondok-pondok pesantren tradisional nggak mau. Nah, tapi jas tidak termasuk yang dilarang. Orang kafir mereka pakai jas. Boleh nggak kita pakai jas? Boleh karena itu tidak ada kaitannya dengan masalah ibadah. Walaupun ada sebagian ulama yang tetap melarang karena itu tasyabuh dengan orang kafir dalam hal pakaiannya. Nah, dalam kitab yang tadi saya sebutkan At-Tashabbuh al-Manhiyu anhu fil fiqh al-Islami itu ada rinciannya. Jadi yang dilarang menyerupai yang dilarang dalam agama itu, dalam fikih itu adalah yang ada kaitannya dengan masalah-masalah ibadah kaum musyrikin ya, orang-orang kafir. Jadi saya kira ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta hadirin sekalian, azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, maka saya kutip pernyataan Ibnu Katsir terkait dengan tafsir surah Ali Imran ayat 156. Ibnu Katsir mengatakan fafihi dalalatun ala nahyi sadid wa tahdid wal wa'id ala tashabuhi bil kufari fi aqwalihim wa af'alihim wa libasihim wa ayadihim wa ibadatihim. Dalam ayat di atas tadi Ali Imran ayat 156, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru. Ada petunjuk tentang larangan keras, ancaman dari Allah untuk melakukan sesuatu perbuatan, perkataan atau berpakaian atau mengadakan hari-hari raya atau ibadah-ibadah yang menyerupai orang-orang kafir. Itu diancam oleh Allah, dilarang keras. Wa ghairi dzalika min umurihim, dan selain itu dari perkara-perkara mereka allati lam tusra' lana, yang tidak disyariatkan kepada kita, wala muqarru 'alaiha, dan tidak ditetapkan untuk kita ya terhadap hal-hal tersebut tadi. Nah, ini bersekalian kata Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau terkait tadi ayat 156 surah Ali Imran. Nah, tapi sayang tadi banyak orang Islam ngikut-ngikutin ya. Contoh lain misal ngadain menyambut hari raya, menyambut tahun baru, ya kan? Tahun baru Masehi. Oh, ada orang bilang, jangan tahun baru Masehi, kalau kita mau mengadakan peringatan menyambut tahun baru, ya tahun baru Hijriah katanya. Itu juga sama, nggak boleh. Karena kita menyerupai mereka. Jadi saya kira ini, terima kasih Bapak sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kami akhiri, barangkali ada yang mau bertanya, kami silakan. Ya, monggo Pak Agus. Jelaskan bahwa barang siapa yang membaca pagi hari 3 kali dan sore hari 3 kali tidak akan terjadi sesuatu apapun, dan disitu tidak ada kata insya Allah Pak. Kemudian kita hubungkan dengan pondok pesantren Sejarah Timur yang tempatnya Banyuwangi ada 100 orang yang terkena Pak. Itu apakah mereka lupa tidak membaca doa ini atau kena apa nanti sembuh semua gitu Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada awalnya kami tidak percaya bahwa ada orang Indonesia yang dipercaya menyimpan rambut Rasulullah Pak. Namun setelah dijelaskan oleh Opik bahwa rambut tersebut dijelaskan oleh siapa Pak? Opik. Opik. Penyanyi itu. Ya. Gimana reputasi pada awalnya Opik tidak mau menyimpan itu, namun karena bisa oleh Dewan Ulama Turki, di mana dia reputasinya pencipta lagu religi terbaik se-Asia. Kemudian dia dipercaya menyimpannya Pak. Jadi kalau saya mempercayai boleh tidak? Mempercayai bahwa Opik menyimpan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Terima kasih Pak. Ya, monggo Pak. Itu seperti limbah. Yang pertama, yang kedua, jadi komposer itu dulu kan juga begitu. Ya. Tapi dia ada
ilmunya. Deddy Corbuzier itu ya. Nah. Terus pertanyaannya? Ya, termasuk ya Itu termasuk karomah atau tidak? Ya, baik. Terima kasih Pak. Cukup ya, karena udah isya. Ya baik, saya jawab ringkas. Yang pertama doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Man qala hina asbaha salasa marratin lam yadurru syai'un hatta ayyumsiya. Wa man qala wa man amsa qala Bismillahilladzi la yadurru syai'un madamati samawati wal ard wa huwas samiul alim gitu ya. Lam yadurhu syai'an hatta ayyusbiha. Barang siapa yang membaca tadi doa tadi, hafal ya insyaallah ya, udah hafal semua ya? Bismillahirrahmanirrahim la yadurru syai'un dan seterusnya. Barang siapa yang membaca doa itu di waktu pagi 3 kali, maka tidak akan ada yang bisa membahayakan dia sampai sore. Kalau dia bacanya di sore hari, baca 3 kali, maka tidak akan ada yang bisa membahayakan dirinya apapun yang sampai pagi. Kok nggak ada insya Allah? Nah, nggak ada insya Allah. Bapak sekalian, itu adalah jaminan yang disampaikan oleh Nabi kepada orang-orang yang mau membaca doa tersebut. Kenapa tidak insya Allah? Karena Allah menyampaikannya kepada Rasul tanpa insya Allah. Artinya itu suatu kepastian. Jadi tidak pakai insya Allah tidak ada masalah, karena itulah yang diterima oleh Nabi SAW. Karena kan kata Allah bilang, Nabi itu la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak pernah bicara pakai hawa nafsu, semua wahyu. Satu itu. Lalu kok ada santri di pesantren 100 orang kena di Jawa Timur. Itu gimana? Bisa jadi mereka tidak baca doa itu. Bisa jadi kan? Nah, tinggal dikonfirmasi baca enggak, atau setelah itu sembuh semua. Nah, itu. Kalau kok bisa kena gitu, kena COVID ya, kena corona. Bisa jadi mereka tidak baca itu, bisa jadi. Apakah semua santri baca itu? Belum tentu kan? Belum tentu. Nah, itu. Atau bahkan Bapak Ibu, kalau ada di antara kita baca, bisa jadi juga kena. Kenapa? Karena ada al-mawani, ada yang menghalangi dampak positif dari doa itu. Apa? Karena waktu kita membacanya itu hati kita ghafilun lah, ya. Lalai hati kita. Waktu baca hanya mulut aja yang ngomong, pikirannya enggak memperhatikan. Maka orang yang membaca doa hatinya lalai, pikirannya enggak fokus, itu enggak akan didengarkan oleh Allah. Maka waktu baca doa itu harus betul-betul hadir hatinya. Bismillahilladzi la yadurruhu. Malah lupa tuh ya. Itulah itu ya doanya itu. Itu harus hadir hatinya. Sama seperti orang mau keluar rumah, udah baca doa masih ketabrak. Ada nggak? Ada. Karena waktu dia baca Bismillahirrahmanirrahim, hatinya nggak hadir. Itu Pak Agus. Itu maka doa itu harus hadir hatinya. Yang kedua, boleh nggak percaya Opik punya menyimpan rambut Rasul? Kalau itu benar boleh. Kalau itu benar boleh. Tinggal dicek aja itu rambut asli atau bukan. Ya, kalau itu benar maka tidak ada masalah mempercayai, karena memang ada konon rambut Rasulullah yang tersimpan gitu ya. Tapi soal apakah benar atau tidak, wallahu taala alam. Ya itu. Terakhir tentang Deddy Corbuzier limbat itu sulap ya. Itu sulap pakai trik. Saya nggak tahu itu. Yang jelas ada acara TV yang membongkar trik-trik sulap kan. Nah, seandainya pun benar, maka itu tentu bukan karomah. Limbat bisa nginjek paku beling gitu ya, nggak apa-apa, makan beling nggak ada masalah. Itu bukan karomah. Tapi tadi sihir ya, kerjasama sama jin atau syaitan. Maka kita jangan ikuti, bahkan kita jauhi. Jadi itu Pak. Allah taala alam. Jadi Bapak sekalian, ini yang bisa kita bahas. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan
Jika ada kesalahan, mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.